Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sudi Darmawan SPD, Kepala SMP Negeri 3 Nusa Penida. Pada kesempatan ini, saya mempersembahkan praktik baik saya dengan topik penerapan strategi cuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran sangatlah krusial. Untuk memastikan kualitas pembelajaran yang optimal, pengembangan profesional guru menjadi sebuah keharusan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam pengembangan profesional guru adalah melalui strategi cuan. Secara harfiah, cuan berarti mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini, cuan akronim dari coaching, umpan balik, dan pendamping. Coaching, umpan balik, dan pendampingan merupakan 3 komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui coaching, guru dapat didorong untuk berpikir kritis, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan keterampilan baru. Umpan balik yang konstruktif memberikan guru informasi yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan dalam praktiknya, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan. Sementara itu, pendampingan yang berkelanjutan memberikan dukungan emosional dan profesional bagi guru, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Situasi awal yang kami hadapi adalah, pertama, capaian rapor pendidikan tahun 2023 masih berwarna kuning pada indikator kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Kemudian tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh guru adalah, pertama, kesulitan dalam mengelola kelas yang bising. Yang kedua, tantangan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Dan yang ketiga, tantangan dalam memotivasi siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran. Materi apa yang kita sampaikan? Nanti yang supervisinya di kelas 8, akan kelas 8 itu ngambil kurikulum merdeka, agar dia sesuai dengan platform kurikulum merdekanya, program merdeka belajarnya. Terus nanti yang mengambil bab bumi dan perkembangannya untuk IPA. Langsung masuk dia bab baru. Inovatif guru dalam melakukan proses Adapun solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi tantangan tersebut adalah, pertama, kesulitan dalam mengelola kelas yang bising dan sulit berkonsentrasi. Guru menerapkan sistem poin kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan poin jika berhasil menjaga ketertiban dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, guru juga melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas bersama. Kedua, mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya, siswa yang sudah menguasai materi dapat mengerjakan soal-soal yang lebih menantang, sedangkan siswa yang masih kesulitan dapat diberikan tugas tambahan yang lebih sederhana. Mengatasi kesulitan dalam memotivasi siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran, guru
mencoba menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, dalam pelajaran IPA, guru dapat memberikan contoh soal yang berkaitan dengan masalah yang sering dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dari aksi atau solusi yang dilakukan, saya melihat dampak positif dari penerapan aksi nyata. Pertama, dampak penerapan sistem poin kelompok. Setelah menerapkan sistem poin kelompok, saya mengamati peningkatan yang signifikan dalam ketertiban kelas. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi dan saling mengingatkan teman untuk menjaga ketertiban. Selain itu, rasa kompetisi yang sehat antar kelompok juga mendorong siswa untuk belajar giat. Hasil belajar siswa pun meningkat secara keseluruhan. Kedua, dampak pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi membuat setiap siswa merasa lebih tertantang dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi dapat mengembangkan potensinya lebih jauh. Sedangkan siswa yang masih kesulitan dapat mendapatkan dukungan yang lebih intensif. Hasilnya, siswa menjadi lebih percaya diri dan hasil belajar mereka pun meningkat. Ketiga, dampak menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, siswa menjadi lebih tertarik dan relevan dengan materi yang diajarkan. Mereka lebih mudah mengingatkan konsep yang dipelajari dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ada didampingi juga ya. Jadi dalam keterlibatan tim tadi kan sudah ya. Aktif anak-anak karena kan setiap anak dapat tanggung jawab sebelum materi. Jadi saya pikir kelompok sudah berjalan dengan baik ya. Terus secara umum pembelajaran sudah berjalan baik. Pembentukan kelompok sudah profesional, juga dan berarti secara gender ya. Dan gender kadang itu kan kita membuat kelompok itu laki-laki semua, perempuan semua, jadi kita cari dan juga kerjasama tim bagus ya. Di mudah presentasi tadi ya, presentasinya tadi kan semua berbicara, jadi ya dalam itu semua tampil ya, melatih komunikasi, melatih percaya diri. Kalau satu orang karena itu kan sepertinya diborong sendiri. Sudah berjalan dengan baik ya. Terima kasih kita sudah kelas sudah bagus, suasana kelas sudah kondusif, anak yang mungkin biasanya libur ya lagi ya, karena kita sudah bisa mengendalikan suasana belajar ini. Ya, terima kasih kita. Ya, terus ya. Kelas pada siswa bermakna, kemudian anak-anak pun bisa mempelajari dengan baik bila berkolaborasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayumani Santika. Saya mengampu mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Dengan penerapan strategi cuan, saya merasa seperti menemukan kembali semangat saya dalam mengajar. Saya menjadi lebih sadar akan kelemahan dan kekurangan saya sebagai seorang guru. Dengan arahan langsung dari Bapak Kepala Sekolah, saya berhasil mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nama saya Eko Manggalit Kusuma Pranata, Guru Mapel Bahasa Indonesia. Umpan balik yang konstruktif sangat berharga bagi saya menjadi lebih terbuka terhadap masukan dan saran Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat. Berkat umpan balik tersebut, saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang sebelumnya tidak saya sadari dan meningkatkan kualitas pembelajaran saya secara keseluruhan. Siswa pun menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu, nama saya Kadek Sumandil, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pendampingan yang saya terima secara individu maupun komunitas belajar Waskita Spentinus sangat membantu saya dalam mengatasi berbagai tantangan yang saya hadapi di kelas. Saya merasa lebih percaya diri dalam menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Saya juga menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Om Santi 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 Om. Dari tayangan tadi dapat saya sampaikan sebagai berikut. Melalui penerapan strategi cuan, coaching, umpan balik, dan pendampingan yang berkelanjutan, sekolah berhasil menciptakan budaya belajar yang positif dan kolaboratif. Guru merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus mengembangkan kompetensinya. Kolaborasi yang erat antara guru dan kepala sekolah juga menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.